Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara Pukutan Pring, kali ini kami berada di Desa Carat. Nama Carat terdapat dalam sebuah prasasti Gunung Butak. Ada apa di Desa Carat ini? Ikuti terus dalam penelusuran kami di Pukutan Pring. Saudara-saudara Pukutan Pring, saat ini kami berada di tengah-tengah dari Arca Dwarapala. Arca Dwarapala merupakan arca penjaga dan diketahui kemungkinan tempat ini merupakan pintu masuk dari pasukan Mongolia pada waktu itu yang ingin bekerjasama dengan kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Karena pada waktu itu Raden Wijaya ingin menyerang kerajaan dari Gelang-Gelang, dan disinilah merupakan kantor persekutuan aliansi dari pasukan kerajaan Majapahit dan pasukan kerajaan Mongol. Dengan dibantu oleh Adipati Arya Wiraraja, berhasillah Raden Wijaya menyerang dan menaklukkan kerajaan Gelang-Gelang Kadiri. Tempat ini berjarak hanya 50 meter dari Sungai Porong dan merupakan Desa Carat. Kita ketahui bahwa Desa Carat terdapat nama pada prasasti Gunung Butak yang tertulis angka tahun 1294. Di situ diceritakan bahwa Raden Wijaya diserang oleh kerajaan Kadiri Gelang-Gelang dan melarikan diri ke Desa Rubat Carat bersama Ardaraja. Namun Ardaraja mengkhianati Raden Wijaya, sehingga Raden Wijaya setelah 2 tahun kemudian berhasil membuat strategi dengan hanya pasukan 600 orang, dan disitulah terlahirlah kerajaan Majapahit. Bersama Mas Den Sibutal Muda kita ungkap lebih jelas lagi tentang tempat ini, yaitu situs Raus ini. Ikuti terus dalam penelusuran kami di Pukutan Pring. Ketika saya mendengar cerita dari Kang Eko tadi, saya menangkap gambaran memang ada seperti pasukan gitu Kang Eko ya, yang dari arah barat itu memang masuk ke sini gitu loh. Tidak jauh dari tempat ini gitu Kang Eko ya. Saya mendapati memang ada perkumpulan yang sangat rahasia. Mungkin yang disebut Kang Eko, perkumpulan itu adalah perkumpulan Raden Wijaya dengan Arya Wiraraja gitu kan. Karena cuman diberitahu gitu loh bahwa tidak jauh dari tempat ini ada sebuah perkumpulan yang sangat rahasia gitu. Dan tempatnya tidak diperlihatkan, cuma tidak jauh dari tempat ini. Jadi bisa dibilang gerbang ini adalah gerbang masuk gitu Kang Eko. Berarti kan tidak jauh dari sini gitu. Iya. Ini merupakan Arca Dwarapala. Ada 2 Arca Dwarapala di sini yang sangat besar sekali, dengan kedalaman ditemukannya arca ini dengan kedalaman sekitar 2-3 meter begitu teman-teman. Dan
Dulu di tahun 1965 tempat ini ada cungkup begitu, dipayungi dengan beberapa pendopo. Namun mungkin karena ada gejolak politik di waktu itu sehingga dibongkar kembali. Kalau melihat ke sana teman-teman, ke arah selatan, terlihat sekali di situ ada sebuah gunung yang merupakan bagian dari Gunung Butak. Dan tempat ini diperkirakan juga merupakan bagian dari Gunung Butak. Di tempat ini tuh sebelum Raja Raden Wijaya mengasingkan diri di tempat ini memang udah berdiri seperti ada perkumpulan gitu loh Kang Eko. Saya tidak berkata itu sebuah kerajaan karena cuman yang terlihat ada sebuah perkumpulan gitu loh. Dan bisa dikatakan itu sangat kuat gitu, perkumpulan itu sangat kuat gitu loh. Dan saya juga melihat tadi bahwa ada beberapa pasukan yang mengarah ke arah timur gitu loh. Intinya melewati gerbang ini gitu loh. Iya. Dan saya juga melihat sangat pesat yang keluar tadi kan masuk. Itu yang keluar ke arah barat tuh sangat banyak gitu loh. Dan bisa dibilang itu suatu penyerangan mungkin gitu loh. Oke, untuk menuju ke kerajaan Gelang-Gelang waktu itu ya mungkin Mas. Ya, bisa jadi ya, seperti itu gitu loh. Karena yang masuk sedikit terus yang keluar tuh sangat banyak gitu loh, seperti huru hara gitu loh. Ya. Apakah Mas Den juga melihat sesuatu kejadian yang tragis di tempat ini Mas Den? Entah, saya juga tidak tahu gitu kan ya. Saya di tempat ini tuh hanya diperlihatkan sekilas gitu loh. Tidak bisa masuk terlalu jauh, dan bahkan cuman dikasih tahu tadi oleh sosok penjaga di sini bahwa tidak jauh dari tempat ini itu ada sebuah perkumpulan yang sangat rahasia. Ketika saya mencoba untuk menelusuri tempat itu, tidak diperbolehkan gitu loh. Entah mungkin belum saatnya gitu loh kan Eko. Saya sendiri pun juga tidak tahu gitu loh. Tapi yang kalau kejadian yang saya tangkap tuh cuma ada dua. Yang satu itu masuk, ada beberapa pasukan yang masuk ke arah timur, dan yang kedua adanya huru hara yang keluar dari pintu gerbang ini gitu. Ya Mas Den, adanya peran dari katakan bupati ya, kalau sekarang ya, dari Bupati Sumeneb Arya Wiraraja. Apakah sangat penting sekali bagi Raden Wijaya tentang sosok Arya Wiraraja ini Mas Den? Kalau dari saya pribadi, ketika kita mengungkap di Alastri, iya. Saya mempunyai pengalaman pribadi di situ kan, saya tentang Arya Wiraraja, saya dipertemukan dengan beliau dan sangat berperan penting, dan bisa dibilang Arya Wiraraja adalah seperti saudara gitu loh. Dengan Majapahit itu seperti saudara, dengan Prabu Raden Wijaya itu sudah seperti saudara. Berarti sangat penting gitu loh kayaknya. Sangat penting perannya Arya Wiraraja gitu. Ya. Dari dimensi gaib ini Mas Den, tentang sosok-sosok penjaga di tempat ini Mas Den, apakah selain sosok penjaga yang menunjuk tentang adanya perkumpulan, ada yang lebih sosok penjaga yang lebih banyak mengetahui tentang tragedi yang ada di tempat ini Mas Den?
Sebenarnya ada Kang Eko, cuma saya coba untuk merayu gitu ya, agar Negosiasi. iya negosiasi agar bercerita itu sepertinya sangat sulit gitu loh Kang Eko. Sangat sulit, entah ada apa sih dari tempat ini. Saya tanda tanya besar gitu Kang Eko. Karena pertama kali saya masuk ke tempat ini sudah ada kata kunci gitulah, bahwa di sini adalah sudut sentral gitu. Oke. Di sini merupakan sudut sentral. Ya, sudut sentral. Oke. Setelah itu Kang Eko tadi bercerita bahwa di sini ada sebuah kejadian atau Kedatangan dari pasukan Mongol tadi. kedatangan dari pasukan Mongol, dan Majapahit membuat strategi kan di tempat ini gitu loh. Iya. Saya coba cocokkan gitu. Oh, mungkin yang dibilang kata kunci tadi itu adalah sudut sentral, ya mungkin karena ada sebuah strategi yang sangat rahasia tadi itu untuk penyerangan di kerajaan Kadiri atau yang dipimpin oleh Raja Jakatwang tadi itu kan. Iya, Mas Den, dalam prasasti tersebut itu diceritakan ada salah satu yang mengkhianati Raden Wijaya, Raja Raden Wijaya waktu itu, yaitu Arda Raja itu tadi. Karena di waktu diserang oleh kerajaan Gelang-Gelang, sehingga Arda Raja itu melarikan diri begitu, meninggalkan Raden Wijaya. Ya, apakah hal tersebut itu memang yang ditangkap Mas Den begitu dari bisikan ceritanya di tempat ini, apakah ada Mas Den? Pengkhianatan tuh ada. Sebenarnya bukan pengkhianatan sih, lebih pecundang gitu loh. Pecundang dalam artian takut kalau ikut Raden Wijaya itu kalah gitu loh. Itu yang saya tangkap gitu kan. Akhirnya tidak Arda jadi Raja Arda Raja itu tidak jadi ikut gitu loh. Awalnya dia itu ikut dan ingin menyerang kembali kerajaan Kadiri gitu loh. Karena dia itu tidak 100% yakin gitu loh kalau Prabu Raden Wijaya itu mampu bersama pasukannya mampu mengalahkan Raja Kediri gitu. Akhirnya yang diceritakan dari tempat ini tuh dia itu kabur gitu kan. Oke. Tidak jadi ikut. Ya, kalau melihat dari kejauhan begitu tempat ini dengan Gunung Buta itu sangat jauh sekali teman-teman, sangat jauh sekali. Namun dari nama Carat berarti memang waktu itu sangat luas sekali dan sangat jauh sekali perjalanan atau pelarian dari Raden Wijaya. Ya teman-teman, di tempat ini kita banyak belajar ya Mas Den ya. Terutama seperti terbawa di kejadian itu, bagaimana dengan susah payah, dengan hati-hati, dengan kegelisahan Prabu Raden Wijaya yang diserang oleh kerajaan Gelang-Gelang itu melarikan ke Rubah Carat. Namun karena kegigihannya, karena ketekunannya, karena keberaniannya berhasil mendirikan kerajaan baru, yaitu Majapahit waktu itu. Ya Mas Den, ada pesan apa lagi ini Mas Den? Yang saya tangkap dari sebuah peristiwa yang diperlihatkan kepada saya pribadi gitu kan aku ya, bahwa kita itu tidak boleh putus asa selagi kita itu masih mampu. Berarti kita ada kesempatan untuk berhasil. Itu yang saya tangkap dari tempat ini gitu kan. Oke. Semoga bermanfaat. Semoga kita semuanya
bisa mengambil hikmah suatu dari kejadian yang diceritakan dalam prasasti Gadadu tersebut. Terima kasih sudah menonton tayang ini. Semoga bermanfaat saudara-saudara Pukutan Pring. Salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wa'fa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.